yang pertama. Siap, Bu Susi? Siap. Perkenalan dulu atau gimana? Eh, saya sebagai coach berarti ya, Bu Susi sebagai coachnya. Coachnya. Ya, gimana kita mulai aja ya? Siap, Bu. Ya. Assalamualaikum Bu Susi, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Bu. Ibu apa kabar? Kok kelihatannya seperti ada yang sedang dipikirkan, Bu? Alhamdulillah Bu, saya juga sehat. Memang ada beberapa hal yang mengganggu pikiran saya. Bisa kita curhat sebentar, Bu? Saya perlu di-coaching nih untuk pembelajaran pembelajaran baru ini. Kebetulan tahun ini saya masih diamanahi untuk membimbing kelas 7. Saya ingin ada perubahan, apalagi dalam praktik mengajar saya di kelas. Oke, Bu. Semoga dapat pencerahan ya dari obrolan kita hari ini. Nah, Bu Santi, dari pembicaraan kita, apa yang ingin Ibu peroleh? Saya ingin melakukan inovasi, Bu. Namun mentok di ide. Ingin melakukan sesuatu yang beda agar anak lebih semangat juga dalam belajarnya. Namun saya ini bingung, Bu. Bentuk inovasinya itu seperti apa ya? Oh, jadi Bu Santi ingin melakukan inovasi ya, agar pembelajaran menyenangkan dan anak-anak lebih semangat dalam belajar. Iya, Bu. Betul seperti itu. Coba Bu, bisa dijabarkan lebih jauh untuk inovasi apa yang Ibu inginkan? Iya, Bu. Begini kan, tahun ini saya itu dipercaya menjadi wali kelas 7 nih. Nah, saya ingin ada perubahan. Yang pertama, itu dalam mengelola kelas sendiri. Kelas saya sendiri selaku saya wali kelasnya. Yang kedua, saya ingin ada perubahan juga dalam pembelajaran yang saya lakukan. Perubahan yang seperti apa yang Ibu inginkan? Begini ya Bu ya, kalau ditelusuri itu anak sekarang kan sebenarnya pada aktif. Jika di kelas mereka pendiam, bisa jadi mungkin saja karena kita kurang memahami kebutuhan mereka. Nah, saya ingin menggali apa sih yang dibutuhkan oleh murid-murid saya, baik itu ketika saya sebagai guru pelajaran, guru mata pelajaran, ataupun ketika peran saya itu sebagai wali kelas mereka. Jadi, menurut Bu Santi, anak sekarang itu lebih aktif ya. Hanya kita saja yang harus lebih memahami kebutuhan mereka agar suasana kelas yang aktif itu tercapai. Nah, aktifnya itu seperti apa ya? Nah, betul Bu, seperti itu. Iya, anak sekarang kan udah melek teknologi ya. Banyak sekali rasa ingin tahunya. Ketika pertanyaan mereka tidak keluar dari mulut mereka, bisa saja kan mereka mencari tahu sendiri lewat internet. Memang bagus ya, namun rasanya kolaborasi bersama teman jadi kurang. Komunikasi juga jadi kurang, jadi terhambat kalau seperti itu. Terus, langkah yang ingin Ibu Santi ambil seperti apa? Nah, saya ingin mereka aktif juga, Bu, dalam pembelajaran di kelas. Berani mengungkapkan pendapatnya. Seperti itu yang saya harapkan. Oh, betul Bu. Kira-kira yang dapat membuat mereka aktif itu apa ya? Ya, mungkin kalau peran saya sebagai wali kelas, saya harus lebih dekat ya dengan mereka, menjalin komunikasi yang lebih baik lagi, agar mereka juga bisa terbuka kepada saya. Ada rasa percaya gitu dari mereka. Dan sebagai guru, saya juga harus menerapkan pembelajaran yang membuat nyaman bagi mereka, menyenangkan, terutama mereka harus bisa bekerja sama dalam tim. Wah, saya sependapat nih dengan Ibu. Membangun komunikasi yang lebih baik, mempermudah dalam memahami kondisi murid. Terus, langkah dalam pembelajarannya itu seperti apa supaya murid nyaman? Nah, saya inginnya memberikan pembelajaran yang menarik, Bu, untuk membangun kolaborasi dan tanggung jawab secara berkelompok, menggunakan berbagai media pembelajaran yang menarik. Terus bisa juga ya dengan belajar di luar kelas, dan untuk sesi latihannya bisa menggunakan HP, pakai aplikasi Wordwall atau Quizzes. Biar sekali-kali tidak apa-apa ya, mungkin membawa HP.
Wah, bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik ya. Lalu, apa komitmen Ibu terhadap rencana ini, Bu? Saya berkomitmen nih Bu, ingin memulai perubahan. Yang pertama nih, dengan membuat perencanaan pembelajaran yang inovatif agar menarik bagi murid dan menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Kemudian penggunaan media pembelajaran juga harus disesuaikan dengan pembelajaran pada saat itu. Dan untuk latihannya mungkin saya akan menyiapkan berbagai latihan, berbagai soal lewat aplikasi Quizzes ataupun Wordwall. Nah, untuk tugas saya sebagai wali kelas, mungkin saya harus lebih meluangkan waktu ya, berbicara dengan murid agar lebih mengenal mereka. Wah, bagus sekali, Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan bisa terlaksana dengan baik ya. Amin. Terima kasih Bu Susi atas waktunya untuk sharing kali ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita ya. Amin. Semangat terus ya, Bu. Semangat. Semangat. Nah, itu presentasi dari Bu Santi sebagai coach dan saya sebagai coach ya. Selanjutnya kita perkenalan lagi. Nama saya Susi Susanti. Sekarang berperan sebagai coach dalam pelaksanaan coaching kali ini. Selanjutnya, Ibu Santi. Ya, saya sebagai coachnya dari Bu Susi. Siap, kita mulai saja. Siap. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Santi. Bolehkah saya meminta waktunya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Susi, silahkan. Memangnya ada apa ya Bu? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini, Bu. Oh iya, memang apa yang mau Ibu ceritakan? Begini Bu Santi, akhir-akhir ini saya merasa keteteran mengatur waktu dengan pekerjaan saya di sekolah sebagai guru dan juga di rumah sebagai ibu rumah tangga. Nah, keteteran yang Ibu maksudkan itu seperti apa? Saya merasa semua pekerjaan saya itu menjadi beban untuk saya. Kenapa Ibu bisa bilang seperti itu? Ya karena jadi kepikiran juga ya Bu. Oh, jadi menurut Bu Susi, apa sih yang ingin Bu Susi harapkan dari obrolan kita kali ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang beban guru yang semakin banyak, Bu. Oh, seperti itu ya. Menurut Bu Susi sendiri nih, yang menjadi beban guru semakin banyak itu dilihat dari segi apa? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan beban guru semakin banyak adalah mulai dari membuat perangkat pembelajaran sekarang di awal tahun, lalu sekarang lagi hits juga mengerjakan PMM, membuat aksi nyata, praktik baik, dan banyak lagi yang lainnya. Belum lagi, saya dan ibu-ibu muda lain masih memiliki anak kecil, Bu. Banyak ada balita di rumah yang membutuhkan perhatian lebih, sehingga pulang ke rumah pun tidak sempat membuka laptop, tidak ada waktu untuk membuka laptop. Oh, begitu, Bu. Kira-kira agar semuanya terkendali, menurut Ibu sebaiknya seperti apa? Menurut saya harus bisa membagi waktu ya, Bu. Wah, kalau yang ini saya sependapat nih dengan Ibu. Lalu, menurut pendapat Ibu, bagaimana agar bisa membagi waktu dengan baik? Menurut saya harus bangun lebih pagi lagi untuk mempersiapkan semuanya. Agar pekerjaan di rumah selesai, saya juga bisa menjalankan kewajiban sebagai guru. Dengan baik, salah satunya dapat datang ke sekolah tepat waktu. Nah, menarik nih. Apa yang dapat Ibu peroleh jika Ibu datang sekolah tepat waktu? Saya bisa berdiskusi dengan rekan sejawat untuk mengerjakan PMM di sekolah. Lalu pulang ke rumah, saya bisa fokus dengan anak-anak, walaupun mungkin dalam mengerjakan PMM itu tidak selesai dalam satu waktu. Belum lagi tugas membuat perangkat pembelajaran. Nah, jika belum selesai seperti itu, apa yang akan Ibu lakukan?
Saya akan mengerjakan perangkat pembelajaran di sela waktu istirahat atau ketika malam hari setelah anak-anak saya di rumah sudah tidur, Bu. Dan untuk PMM bisa didiskusikan lagi di hari berikutnya. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk kedepannya dalam menyelesaikan masalah Ibu ini? Yang pertama, saya akan mengurangi jam tidur saya untuk menyempatkan mengerjakan PMM. Kemudian yang kedua, saya akan bangun lebih pagi lagi untuk mengurus anak sebelum berangkat sekolah, agar anak ketika ditinggalkan dalam keadaan sudah rapi dan wangi. Saya pun pergi ke sekolah dengan perasaan yang tenang. Wah, bagus sekali rencana Ibu ini. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu. Nah, Ibu kan sudah punya rencana nih. Coba apa sih komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu bisa membagi waktu dengan baik sebagai ibu rumah tangga di rumah ataupun sebagai guru di sekolah. Wah, bagus sekali, Bu. Ini bisa menjadi inspirasi juga ya buat ibu-ibu muda, apalagi yang masih memiliki balita. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya, Bu. Iya Ibu, terima kasih ya Bu Santi atas waktunya untuk sharing hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Amin. Amin. Ya. Sekian praktek coaching dari kami, kelompok 4. Sekarang kita ke refleksi, mungkin mengerjakan dulu refleksinya. Yes, kita kerjakan dulu refleksinya. Baik, terima kasih Bu Neni. Selanjutnya giliran saya untuk menampilkan refleksi dari kegiatan coaching tadi. Izin share screen ya Bu. Iya. Sebentar. Baik, saya perbesar supaya kelihatan. Refleksi diri, latihan coaching yang tadi telah kita lakukan bersama saya dengan Bu Neni. Refleksi diri, pertanyaan yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Selama diskusi, beberapa aspek yang sudah berjalan dengan baik melibatkan pemahaman konsep coaching, keterampilan komunikasi dua arah, dan menyenangkan. Kemampuan menyampaikan ide secara efektif, tidak ada penghakiman, kita berhasil menahan diri untuk tidak menceritakan pengalaman dan memberikan solusi. Selanjutnya, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Di sini saya harus menahan diri untuk tidak ikutan curhat atau memberikan solusi. Nah, di sini ketika coachnya itu curhat, biasanya ikutan curhat juga. Nah, saya juga seperti ini. Nah, di sini saya mencoba menahan diri untuk tidak ikutan curhat. Selanjutnya, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence ya atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Untuk tetap hadir sebelum dan saat coaching agar bisa fokus membatasi diri dari hal yang akan mengganggu fokus dan konsentrasi. Nah, bisa berpindah tempat, salah satunya dari tempat yang ramai ke tempat yang sepi. Nah, tidak ada orang yang mendengar, hanya coach dan coachingnya saja yang berkomunikasi. Selanjutnya, mempersiapkan daftar pertanyaan serta mengatur waktu yang baik. Sebagai coach, saya harus lebih fokus untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh coachee. Selanjutnya, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang pertama, saya akan melihat kembali contoh dialog coaching dari video yang ada di LMS. Selanjutnya, yang kedua, membuat catatan daftar pertanyaan sesuai dengan alur Tirta pada materi coaching yang telah saya pelajari. Selanjutnya,
Saya melakukan latihan teknik coaching di luar jam ruang kolaborasi. Ini bukan uang ya, ruang. Selanjutnya, tuliskan hasil refleksi Anda saat di coaching dan saya berperan sebagai coach. Saya merasa canggung, kaku, dan bingung karena harus memancing solusi dari permasalahan yang coach hadapi. Nah, tapi akhirnya tadi berhasil. Padahal saya biasanya kalau ngobrol sesi curhat, orang yang diajak ngobrol akan memberikan solusi berdasarkan pengalamannya. Nah, selanjutnya tuliskan umpan balik dari coach Anda. Pertanyaan untuk coach, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Nah, jawaban dari Bu Neni Sri Susanti barusan adalah perasaannya yang pertama, nyaman karena ada teman curhat. Yang kedua, mendapat pencerahan. Yang ketiga, menambah semangat. Dan terakhir, menambah motivasi. Mungkin seperti itu. Sekian refleksi dari saya ketika menjadi coach. Saya stop sharing ya. Nah, ini refleksi diri tentang latihan coaching yang tadi. Saya kebetulan sebagai coach. Nah, refleksi dirinya yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Nah, selama percakapan tadi yang sudah baik itu adalah bagaimana ide tersampaikan. Jadi, apa yang Bu Susi rasakan tersampaikan ke coach, terus Bu Susi juga mampu apa sih keluhan-keluhannya itu semuanya tersampaikan baik dalam perannya sebagai ibu rumah tangga ataupun sebagai guru. Jadi di sini komunikasinya sudah terarah dan nyaman ya, jadi mudah untuk dimengerti. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Nah, yang perlu diperbaiki adalah mungkin penggunaan bahasa ya dalam coaching agar bisa lebih akrab. Padahal kan akrab dan natural gitu. Padahal sehari-hari kita memang akrab ya Bu Susi, mungkin karena teknik coaching ini ya, jadi terasa gimana gitu. Nah, saya juga sebagai coach tadi merasa agak was-was juga. Takutnya saya salah bicara atau malah melebar kemana-mana karena tidak bisa menahan diri. Nah, terus tadi di alur aksi mungkin harus ditambah lagi biar lebih greget nih. Bu Susi udah greget tadi, udah bagus. Jadi inspirasi buat ibu-ibu muda. Nah, tambah lagi lebih bagus nih. Biar saya juga greget sama ya. Kemudian yang selanjutnya, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Nah, jadi hadir sebelum dan saat coaching, kemudian harus jaga kesehatan juga, karena kita juga malam sempat latihan dulu ya, jadi tetap ya harus tidur, harus jangan telat gitu, jadi kesehatan harus dijaga. Kemudian harus fokus pada diri. Jadi sekarang ini yang saat dijalani saat ini itu apa gitu. Kemudian daftar pertanyaan kan udah disiapkan ya, dan yang terakhir itu dalam mengelola waktu harus dengan baik. Dan yang keempat, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya. Nah, jadi dilihat lagi nih alur tirtanya sudah betul atau ada tambahannya lagi, misalnya bagian apa, takutnya ada yang kelewat. Terus melihat kembali video coaching, terutama nih yang di LMS, dilihat berulang-ulang juga, dan menghindari setiap gangguan yang ada agar kembali fokus. Selanjutnya, tuliskan hasil refleksi. Nah, pada saat sebagai coach, saya merasa tertantang, namun sebenarnya ada juga keraguan. Takutnya dalam menyampaikan pertanyaan ada yang menyinggung coach, atau bukannya memunculkan potensi coach, malah sebaliknya. Kata-kata yang digunakan juga kan terkesan canggung atau resmi. Padahal kalau ngobrol refleks gitu, akrab, mungkin karena coaching juga. Jadi pembawaan dalam tata bahasanya. Umpan balik dari coach, nah saat praktek coaching tadi, coach merasa lega dan akhirnya dapat menemukan jalan keluar yang harus ditempuh agar
dapat menemukan solusi atas kemampuannya sendiri. Ya, seperti itu.